Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Pertama-tama mari kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kesempatan, waktu, kesehatan untuk kita untuk bertemu di majelis mingguan kita membaca kitab Tarul Hadis dengan Ustadz Arif. Salam dan salam tak lupakan kita panjatkan ke baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya dan kepada sahabat-sahabatnya dan para pengikutnya hingga ke akhir zaman. Ya seperti biasa kita akan ngaji atau membaca bersama dengan kitab Tarul Hadis dengan Ustadz Arif. Mungkin untuk mempersingkat waktu karena waktu juga udah ini, saya persilahkan Ustadz Arif untuk mulai baca. Persilahkan. Tafadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu hudahu wa sunnatah, amma ba'du. Alhamdulillah, di malam kedua di tahun baru, alhamdulillah. Saya sebelumnya mengucapkan selamat tahun baru Islam 1442 Hijriah. Semoga dengan bertambahnya tahun demi tahun juga bertambahnya amal ibadah kita yang dari tahun sebelumnya mungkin belum baik kualitasnya, kita bisa tingkatkan di tahun yang baru ini, semangatnya, kualitasnya, kuantitasnya bisa lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Tak lupa kita ucapkan sholawat wassalam kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau yang selalu kita nanti-nantikan syafaatnya, beliau yang selalu kita harapkan curahan doanya, syafaatnya, ilmunya, keberkahannya, dan juga kepada keluarganya, sahabatnya, dan seluruh orang-orang yang mengikuti jalan beliau semua. Yang saya hormati juga segenap jajaran petinggi di KMIB, sini ada Pak Geri dan lain sebagainya, ada Mas Fatan dan lain sebagainya. Semoga kita semua diberi istiqomah dalam mencari ilmunya Allah. Semakin tahun, semakin hari, semakin semangat, semakin giat, dan semakin nikmat dalam merasakan ibadah, dalam mencari ilmu, dan juga dalam kita berjuang untuk menyebarkan agama Islam. Baik, sebelum kita mulai, kita bacakan Fatihah kepada Nabi Muhammad SAW, kepada segenap keluarganya, sahabatnya, dan juga kepada para ulama, wal aulia, wal syuhada, wal salihin. Tak lupa juga kepada keluarga kita semua yang sudah wafat, semoga Allah berikan tempat terindah bagi mereka. Tak lupa juga kepada orang tua kita yang masih hidup, sanak famili kita semuanya, istri keluarga kita semuanya. Oleh Allah diberikan keberkahan dalam kehidupannya, usia yang panjang fi taatillah, dan kita diberikan taufik hidayah untuk beribadah kepada Allah, dan akhirnya kita diberikan husnul khatimah. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي آمين اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا
على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتهم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم وأذن لصحبي صلاة منك دائمة على النبي بمنحل ومنسجم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم والآل والصحب ثم التابعين فهم أهل التقى والنقى والحلم والكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk ke hadis yang ke-32. Al-haditsu tsani wa thalathun fadlu shadaqatis sir. Menjelaskan tentang keutamaan sedekah yang dilakukan secara rahasia. Sedekah yang bagaimana kita caranya ini supaya orang tidak tahu apa faedahnya, apa fadilahnya yang diberikan oleh Allah kepada orang yang bersedekah tapi tidak dipublikasikan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, shadaqatus sirri tudfi'u ghadabar rabbi. Sedekah sirri, sedekah yang diberikan secara sembunyi-sembunyi, ini bisa meredam amarah murka dari Tuhan, dari Allah Subhanahu. Kita sebelum membahas tentang masalah sedekah sir, kita harus tahu sendiri terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan sedekah itu. Was-sadaqah ya al-atiyah allati yuradu biha athawabu minallah. Yang dimaksud dengan sedekah adalah pemberian yang memang dikehendaki dengan adanya pemberian itu hanya pahala dari Allah. Sedekah. Orang yang memberikan sedekah tidak ada lain, tidak ada bukan dalam hatinya, niatannya adalah pahala dari Allah. Itu yang dimaksud dengan sedekah. Ma yu'tihil mutasaddiq lillahi ta'ala. Sesuatu yang diberikan oleh seseorang karena Allah. Maka memasukkan dalam definisi di sini seperti ada dalam kitab Subulus Salam, fayashmalu al-wajibah wal mandubah. Bisa dikatakan sedekah ini ada sedekah yang wajib, ada sedekah yang sunnah. Baik itu yang wajib berarti berupa zakat, atau yang sunnah berarti seperti sedekah biasa. Nah, ulama di sini tidak serta-merta menyamakan status hukumnya semua. Di sini dipilah oleh ulama, kalau memang sedekah itu adalah wajib dalam artian zakat, maka yang paling baik ini dilakukan secara terang-terangan. Kenapa?
Karena ketika yang dilakukan adalah perkara wajib, tidak ada unsur riya di situ. Tidak ada unsur ujub. Karena semua orang wajib melakukan. Beda kalau perkara yang dilakukan adalah sesuatu yang sunnah, tidak wajib. Maka di situ ada celah orang diganggu oleh syaitan untuk berbuat riya atau ujub atau sum'ah. Ingin didengar orang, ingin dilihat orang, ingin dalam hatinya ada rasa bahwa dia adalah orang yang sudah melakukan hal yang baik. Dan itu semua bisa melebur pahala sedekah ketika dia merasa riya pamer. Wasumiyat sodakoh. Kenapa sodakoh itu disebut dengan sodakoh? Dibaca, dilafadkan dengan lafad sodakoh. Li'annaha min tasdikil wa'di binaf'i ta'ah ajilan wa thawabiha ajilan. Disebut sodakoh dari lafad sodakoh yasduku yang bermakna kejujuran, kesungguhan. Berarti orang yang memberikan sodakoh, dia adalah orang yang sungguh-sungguh dalam mempercayai apa yang oleh Allah janjikan. Berupa apa? Berupa as-sawab, pahala dari Allah Subhanahu. Dan dalam sodakoh juga menunjukkan bahwa orang tersebut sudah betul-betul 100% dari hatinya, dia percaya, dia mau berjuang dengan sekuat tenaga dengan sodakoh. Menunjukkan, kalau kita kan gini ya, kalau kita misalkan senang terhadap seorang, kita akan memberikan apapun yang dia minta. Misalkan bagi seorang suami, dia akan memberikan apapun yang membuat senang seorang istri. Atau ayah kepada anaknya, atau ibu kepada anaknya, kakek kepada cucunya, akan memberikan apapun yang disenangi oleh cucunya, oleh keluarga. Sebagai apa? Sebagai bukti bahwa ini adalah bukti kecintaan dari seorang ayah kepada anak, dari seorang suami kepada istri, ataupun yang lain. Nah, untuk sodakoh yang tatawu atau sunnah, ini nanti diharapkan, dianjurkan, kita memberikannya dengan sembunyi-sembunyi. Berbeda dengan zakat. Ya. Sodakoh sir ini, sodakoh yang hukumnya sunnah, ini lebih baik kita lakukan secara rahasia agar tidak kepancing dengan penyakit-penyakit hati tadi. Orang kan kadang ada saja gangguannya. Sodakoh ingin diketahui orang. Tuh, saya tuh udah sodakoh. Jadi riya munculnya, jadi ujub, jadi pamer. Maka hal yang demikian adalah juga bisa membatalkan pahala daripada sodakoh. Nah, adapun untuk orang-orang yang menjadi tokoh, maka oleh para ulama dianjurkan untuk beliau-beliau ini memberikan sodakoh secara terang-terangan. Misalkan dia adalah ketua, nih ketua ngasih uang sekian, ini buat organisasi, atau ini untuk sodakoh di bulan sekarang Muharram buat anak yatim nih, saya ngasih, supaya yang lain mencontoh. Itu baik juga. Jadi kalau orang-orang yang al-muqtadabi, orang-orang yang dijadikan sebagai panutan, ini memang dianjurkan ketika melakukan hal-hal kebaikan, ini dia menampakkannya di khalayak umum agar ditiru. Dan ini tidak hanya berlaku pada sodakoh saja, berlaku juga pada sholat. Sholat wajib ya di masjid orang lihat. Orang yang awalnya nggak mau sholat, karena kita sholat, dia akan terpacu untuk sholat jamaah. Kecuali sholat sunnah, sama. Sholat sunnah yang paling bagus ya di rumah. Terhindar dari riya, dari syirik, dari hasud, dari pamer, ujub. Tapi kalau dia sholat sunnah di masjid, ini banyak gangguan-gangguan yang bisa malah menyebabkan pahalanya hilang. Kemudian di sini dikatakan tutfi'u ghadabar rabbi.
Sedekah yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi bisa menghilangkan tutfiu atfa yutfiu itu ibarat api kena air mati, bisa meredam murkanya Allah. Tamna'u min inzalil makruh fid dunya wa khosatan uqba wa khosatan al aqibah fil uqba. Bukan hanya di dunia saja, tapi juga di akhirat. Banyak cerita-cerita orang yang akan awalnya mau disiksa, ya. Tapi karena dia pernah sedekah, akhirnya dia menjadi tameng. Ittaqun nar walau bisyiki tamrah. Rasulullah pernah bersabda demikian. Ittaqun nar walau bisyiki tamrah. Kamu takutlah terhadap neraka, buatlah kamu tameng dari api neraka walaupun hanya separuh kurma. Jadi dengan adanya kita sedekah, selain kita di dunia ini dijauhkan dari mara bahaya sesuai dengan hadisnya kan. As-shadaqah tadfa'ul bala. Sedekah ini bisa menjauhkan dari mara bahaya. Orang yang asalnya punya pandangan negatif kepada kita, ketika kita memberikan sesuatu kepada dia, dia akhirnya baik kepada kita. Orang yang awalnya mau pikiran jahat, tapi kita kasih, kita sedekah kepada dia, akan merubah mindset pola pikir dia yang asalnya negatif menjadi positif. Demikian pula di akhirat, selain di dunia pun, di akhirat kita pun akan mendapatkan fadilah, keutamaan daripada sedekah, yaitu tameng kita dari neraka. Kemudian untuk sedekah itu sendiri, innallaha dalam hadis dikatakan innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiba. Sedekah pun harus menggunakan harta-harta yang jelas halalnya. Jangan harta haram disedekahkan. Ulama memberikan gambaran orang yang memberikan sedekah tapi dengan harta yang haram seperti orang yang mencuci baju menggunakan air kencingnya sendiri. Bersih tidak, najis iya. Jadi kalau kita ingin sedekah, kita carikan harta-harta kita yang halal, yang jelas kehalalan. Bahkan dalam Al-Quran dikatakan, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Yang paling bagus itu kalau kita sedekah ya yang paling kita senangi. Kita punya baju, senang sama baju ini nih. Maka dianjurkan itu yang kita sedekahkan. Kalau memang bisa. Tapi harus proses. Semuanya butuh proses. Nggak bisa serta-merta kita langsung bisa mensedekahkan apa-apa yang menjadi kesenangan kita. Dari hal-hal yang kecil, dari hal-hal yang ringan, menjadi luar biasa, menjadi suatu pembiasaan. Jadi untuk sedekah sendiri, yang paling bagus adalah menggunakan harta-harta yang betul-betul kita cintai. Itu kalau memang bisa. Kemudian dalam sedekah juga ada tata caranya. Jangan sampai kita ngasih tapi bisa membuat orang yang dikasih ini merasanya hatinya dongkol. Sedekah ini hukumnya sunnah, membuat orang hatinya sakit haram. Jadi jangan sampai melakukan perkara yang disunahkan tapi menggunakan cara yang diharamkan. Dalam Al-Quran dikatakan la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Jangan menggunakan kalimat-kalimat yang bisa membuat sakit hati. Kamu tiap hari minta terus. Nih. Itu akhirnya tubtilu shadaqatikum, pahalanya akan hilang. Lebih baik kalau memang tidak mau ngasih ya kita bilang mohon maaf hari ini saya nggak akan ngasih. Itu lebih baik. Selain dengan kalimat yang baik, cara kita memberi juga tidak kita mengungkit-ungkit pemberian. Al-mannu. Al-mannu ini mengungkit-ungkit pemberian. Itu juga tidak baik. Jadi ketika kita memberikan harta kepada orang lain, tapi kita mengungkit-ungkit, itu akan membuat orang yang menerimanya sakit hati. Kalimatun thayyib wa qaulun ma'rufu wa maghfiratun khairum min shadaqati yatba'uha adza.
Dalam Al-Quran Al-Baqarah dikatakan qaulun ma'ruf wa maghfiratun. Perkataan yang baik dan memohon maaf. Ini lebih baik daripada kita ngasih kepada orang tapi dengan kata-kata yang membuat sakit hati. Kita mau ngasih tapi dengan kata-kata yang gak enak. Nih, kamu tiap hari minta aja. Itu lebih baik kita bilang, mohon maaf, hari ini saya nggak ngasih. Mohon maaf. Itu lebih baik demikian. Daripada kita ngasih, tapi membuat hati orang yang nerima ini menjadi sakit. Itu tata cara kita memberikan sedekah. Kemudian juga yang berhubungan dengan sedekah adalah bagaimana kita mencarikan daripada harta-harta yang baik. Jangan sedekah menggunakan barang-barang yang memang sudah rusak, atau ini akan membuat orang juga tersinggung. Sudah rusak kok dikasihkan ke saya. Jadi kita harus hati-hati. Jadi pertimbangan kita dalam memberikan kepada orang lain, ketika kita dikasih hal-hal yang seperti itu, kita bagaimana perasaan kita? Kalau kita dapat benda tersebut, harta tersebut, bagaimana suasana hati kita? Apakah berterima kasih, senang, atau malah merasa terhina? Itu juga harus dipertimbangkan dalam masalah sedekah. Jadi intinya tentang masalah sedekah, kita harus ikhlas. Dalam hadis dikatakan dirhamun sabaqat mi'atu alfi dirhamin. Ada orang yang sedekah 1 dirham, tapi pahalanya mengalahkan 100.000 dirham. Karena apa? Karena keikhlasannya. Jadi intinya sedekah itu bukan tentang nominal, tapi tentang kelapangan hati ketika kita memberikannya. Kalaupun yang kita berikan nominalnya besar, tapi dalam hati ada unek-unek, perkataan kita yang kasar, kemudian tidak legowo, ini akan kalah dengan orang yang memberikan sedekah sedikit, tapi dia dibarengi dengan ikhlas, memberikannya dengan cara yang baik. Ini jauh kualitasnya. Di dalam masalah sedekah pun tidak berarti kok orang yang ngasih banyak kemudian dia mendapatkan pahala yang besar. Terkadang ada orang yang ngasih hanya hal-hal kecil, tapi di sisi Allah luar biasa. Contohnya mana? Ya seperti kemarin cerita. Ada orang ngasih minum anjing, padahal dosanya besar. Jadi karena dia ada sisi rahmat, sisi ikhlasnya muncul, maka itu yang dilihat oleh Allah. Walaupun hanya air yang diberikan. Jadi tentang masalah sedekah, kita harus perhatikan bagaimana caranya agar sedekah kita diterima oleh Allah. Jangan sampai membuat hati orang yang menerima ini merasa terhina. Kemudian jangan sampai orang yang menerima ini merasa sakit hati, diungkit-ungkit, berikan yang terbaik. Ya, kalau memang tidak bisa yang terbaik, ya yang minimal baik, belum sampai rusak. Kemudian dengan harta yang baik, dengan cara yang baik, dengan harta yang baik, diberikan dengan niatan yang baik, insya Allah akan menjadi kebaikan yang luar biasa. Dan juga yang terakhir tentang masalah sedekah, ini jangan kita punya anggapan sedekah itu harus hal yang besar, enggak. Rasulullah SAW itu sering ngasih gula kepada semut. Kemudian juga banyak ulama-ulama yang memang punya kebiasaan ngasih semut dikasih gula. Seperti yang saya ketahui, guru-guru Zaini itu Kalimantan, Martapura, sekumpul. Ini setiap hari beliau ngasih gula ke semut, sedekah. Itu hal yang ringan tapi luar biasa indah Allah. Karena kita memperhatikan daripada makhluk-makhluknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi intinya sedekah ini kalau memang sifatnya adalah sifat sedekah sunnah, bukan yang wajib zakat,
Maka yang lebih utama adalah kita tidak mempublis hal tersebut agar apa? Agar orang yang menerima tidak merasa malu, agar kita yang memberi juga tidak mendapatkan cobaan berupa ujub, sum'ah, riya, pamer dan lain sebagainya, dan juga bisa mengangkat pahala kita di sisi Allah, tidak mendapatkan murkanya Allah. Sisi lain juga orang yang sedekah kan akan dilipat gandakan. Ya ayyuhalladzina dalam iman dalam ayatnya kama salihabbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Orang-orang yang memberikan sedekah di jalan Allah dengan hati yang ikhlas itu seperti orang yang menanam satu butir benih padi. Ketika kita menanam padi, maka kita harus taruh di bawah, di dalam tanah. Jangan ditaruh di atas. Kita tutup, kita kubur itu padinya agar muncul tunas, muncul tumbuhan. Begitu juga dengan sedekah, kita harus simpan rapat-rapat, jangan sampai dilihat oleh orang. Kemudian setelah kita tanam, dia akan muncul 7 tangkai. Setiap tangkainya 100 bulir padi. Maka 100 dikali 7 ya, berarti 700. Itu minimal bagi orang-orang yang sedekah dengan ikhlas. Hadis ini di sini dikatakan satu al-hisu ala shadaqati sirri. Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya menganjurkan kita untuk sedekah dengan rahasia, dengan sembunyi-sembunyi. Yang kedua, anna shadaqata sirri tatau khairun minal alaniyah. Kalau memang sedekahnya adalah sedekah sunnah, lebih baik tidak ada orang yang tahu. Ulama-ulama zaman dahulu ini sampai-sampai mengamalkan hadis ini kalau sedekah sama orang buta. Supaya apa? Supaya orang yang nggak tahu siapa kita pun akan menjadi ikhlas dalam memberikan sedekah. Kemudian yang ketiga, hirsul mu'min ala talabi ridallahi ta'ala wal khauf min ghadabi. Hadis ini mengajarkan kita untuk selalu mencari ridho Allah di setiap apapun. Dari hal-hal yang kecil sampai hal-hal yang besar, kita cari ridho Allah di situ. Dan juga kita harus jauhi hal-hal yang bisa menyebabkan Allah murka kepada kita dengan minimal cara-cara yang tadi. Sedekah dengan gula, memberikan takjil ataupun apalah. Hal-hal yang kelihatannya remeh tapi di sisi Allah adalah sesuatu yang luar biasa. Selanjutnya al-hadits tsalits wa tsalasun, hadis yang ke-33. Fadlu sholatil jamaah, menerangkan tentang keutamaan sholat berjamaah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sholatul jamaati tafdulu sholatil fadhi. Tafdulu sholatal fadhi bisab'in wa ishrina darajah. Sholat berjamaah ini bisa mengungguli, bisa derajatnya bisa di atas daripada orang yang sholat tapi sendirian. Sholatul jamaah. Sholat itu apa sih? Sholat itu kalau dalam definisinya kan, kalau secara bahasa doa. As-sholatu huwa ad-du'a lughatan. Sholat ini doa. Kalau secara syariat yang dimaksud dengan sholat adalah af'alun wa aqwalun muftatahatun bit takbir wa muftatamatun bit taslim. Gerakan, ucapan khusus yang dimulai dengan takbir, diakhiri dengan salam. Itu definisi sholat. Untuk membedakan antara sholat dengan senam. Kalau senam nggak ada takbirnya, nggak ada salamnya. Jadi kalau sholat ada, untuk membedakannya dengan niat, dengan takbir, dan lain sebagainya. Kemudian di sini dikatakan sholatul jamaah. Sholatul rajul fil jamaah tudha'afu ala sholati fi baiti.
Memang dalam hadis ini ada dua redaksi, ada yang mengatakan 27 derajat, dalam riwayat lain ada yang mengatakan 25 derajat. Ulama dalam menyikapi perbedaan ini ada beberapa qaul yang intinya saya ambil tarik kesimpulan bahwasanya hadis yang pertama kali turun adalah redaksinya 25 derajat. Kemudian Allah memberikan ilham lagi kepada Rasulullah, bukan hanya 25, tapi ditambah 2 menjadi 27. Jadi orang yang melakukan sholat secara berjamaah, dia akan mendapatkan 27 derajat. Apa saja 20 derajat? 27 derajat itu. Yang pertama, al-awwalu ijabatul muadzini biniyatis sholati fil jamaah. Orang yang sholat berjamaah, dia mendapatkan keutamaan satu, bisa menjawab azan orang yang azan, muadzin. Dengan kita jamaah, kita berarti kan perhatian dengan azan. Kita langsung bergegas ke masjid. Jadi satu poin. Poin pertama, perbedaan antara orang yang sholat sendiri dengan yang jamaah adalah dia bisa mendapatkan pahala dari sisi menjawab panggilan muadzin. Syukur-syukur dia bisa membalas apa yang dikatakan oleh muadzin, Allahu Akbar, kita jawab. Jadi niat pertama kita berangkat menuju jamaah adalah ijabatud dakwah. Melaksanakan panggilan. Panggilan siapa? Panggilannya muadzin. Itu yang pertama. Yang kedua, at-tabkiru ilaiha fi awwalil waqti. Kita berangkat awal waktu. Berangkat di awal waktu at-tabkir. Karena kita tahu bahwa biasanya di masjid-masjid itu kan sholatnya di awal waktu. Kemudian kita mendapatkan keutamaan tersendiri. Selain sholat awal waktu, kita juga segera bergegas menuju Allah. Terdengar azan, niat dalam hati, ya Allah, saya niat untuk menyambut panggilanmu. Langsung buru-buru bergegas. Itu sudah dua fadilah. Fadilah niat untuk melaksanakan atau menghadap Allah dengan adanya panggilan. Kedua, dengan tadi kita at-tabkir ilaiha, datang lebih awal untuk sholat. Kemudian yang ketiga, keutamaan orang yang jamaah adalah al-masyu ilal masjid bisakinah. Orang yang datang awal waktu ini pasti dia jalannya nyantai, nggak terburu-buru. Sudah persiapan, udah kedengar azan, dia wudu, dia ambil pakaiannya, dia berangkat awal waktu dengan santai. Berbeda dengan orang yang terburu-buru. Qomat baru berangkat, itu kan terburu-buru akhirnya. Tidak memunculkan rasa rileks dalam hati, santai dalam hati. Kemudian selanjutnya, dukhulul masjidi da'iyan. Orang yang masuk masjid dengan cara berdoa. Di sini da'iyan, di sini bisa orang yang berdoa atau orang yang mengajak. Jadi orang masuk masjid awal waktu dalam keadaan tenang, kaki kanan masukkan, baca doa Allahumma ftahli abwaba rahmatika. Jadi dia bisa masuk masjid dengan tenang sambil baca doa. Atau makna yang lain, da'iyan ini dia sebagai suri tauladan, contoh. Orang berangkat setelah azan langsung ke WC, wudu, ganti baju, berangkat. Orang yang melihat kan akan menjadi tertarik. Orang yang melihat menjadi tertarik. Lama-kelamaan secara gerak-geriknya, haliyahnya dia, itu dakwah. Walaupun mulutnya nggak ngomong, tapi gerak-geriknya ini menjadi contoh yang luar biasa. Dan lisanul hal afsahu min lisanil maqal. Wa fi riwayatin afdalu.
Jadi ucapan dengan contoh ini lebih kuat menerap contoh dalam hati. Ada orang kerjaannya ngomong terus tapi ngelakuinnya nggak pernah. Ini akan berbeda dengan orang yang pernah melakukan tapi nggak pernah ngomong, jarang ngomong. Coba saja, ya, misalkan kita punya keluarga, kemudian setiap hari azan kita langsung sholat, kita langsung wudhu. Ini si anak nggak usah kita omongin untuk sholat, dia sudah langsung niru ayahnya. Ya, itu keberkahan daripada orang yang berjamaah. Jadi anak turunnya ini akan menjadi orang yang soleh, karena melihat ayahnya juga soleh. Lingkungannya pun akan ikut-ikutan untuk menjadi orang soleh. Karena dia menjadi orang soleh. Selanjutnya, intizarul jamaah. Ini yang tidak ada di sholat sendiri. Ya. Menunggu jamaah dilaksanakan. Ya. Orang yang menunggu azan, menunggu sholat sampai di qomat, dibacakan qomat. Ini selama dia nunggu berpahala sholat. Ya. Mendapatkan pahala seperti orang yang sedang sholat. Padahal dia adalah sedang orang intidharul jamaah, menunggu jamaah. Selama dia menunggu berlangsungnya sholat, maka selama itu pun dia akan mendapatkan pahala orang yang sholat. Itu keistimewaan. Kemudian di sini yang ketujuh, keutamaan orang yang melakukan jamaah adalah sholatul malaikati alaihi wastighfaruhum lahum. Orang yang sholat jamaah akan didoakan oleh malaikat untuk mendapatkan rahmat. Dan dia juga akan mendapatkan istighfar. Dimintakan ampunan oleh malaikat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita istighfar ini sulit, banyak dosa. Tapi kalau yang sudah memintakan ampun malaikat, luar biasa. Ini sangat luar biasa. Ketika kita didoakan oleh malaikat, dimintakan ampun oleh malaikat, luar biasa. Kemudian yang ke-8, syahadatuhum lahu. Kita menjadi saksi. Kita disaksikan oleh malaikat. Malaikat menjadi saksi untuk kita. Jadi ketika nanti di akhirat kita punya saksi. Kamu sholat jamaah enggak? Jamaah. Saksinya siapa? Malaikat. Sering lihat saya sholat. Berangkat awal waktu, jamaah. Ini keistimewaan yang Allah berikan kepada orang-orang yang berjamaah. Apalagi jamaah di masjid atau di musola, tempat-tempat yang luar biasa. Ini saksinya semakin banyak. Semakin banyak orang yang menyaksikan tentang kesolehan kita. Akhirnya menjadi hujah bagi kita ketika nanti di akhirat kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ke-9, orang-orang yang berjamaah akan mendapatkan keutamaan berupa ijabatul iqamah. Dia bisa menjawab iqamah. Dalam artian ijabah ini bisa dua sisi. Menjawab panggilannya atau memang menimpali bacaannya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalau qomat dengan azan ini harus tahu juga. Untuk qomat dengan azan ini seharusnya lebih cepat qomat. Dan yang paling bagus qomat itu nggak lama-lama. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Jadi yang bagus qomat itu agak cepat durasinya, beda dengan adzan. Jangan sampai qomat kelamaan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi seperti itu yang terlalu lama. Kalau qomat ini isra. Cepat. Dan juga untuk qomat tetap disunahkan apa yang terjadi dalam adzan. Jadi orang yang qomat itu bagusnya kupingnya ditutup. Kemudian ketika hayya 'alas shalah belok ke kanan, hayya 'alal falah belok. Ini tetap disunahkan bagi seorang yang qomat, bagi orang-orang yang qomat.
Ini mohon maaf, saya mungkin efek obat ini. Minum obat akhirnya agak-agak kurang fokus. Jadi demikian, orang-orang yang sholat jamaah mendapatkan keutamaan tadi. Dia bisa menjawab panggilan qomat dan juga bisa ikut menimpali orang yang sedang qomat, menjawab. Kemudian selanjutnya yang ke-10, as-salamah minasyaitan hina yafiru hina liqamah. Orang yang sholat jamaah ini tidak akan didekati oleh setan. Kenapa? Karena setan itu paling anti dengan suara azan, paling anti dengan suara qomat. Kalau dalam hadis dikatakan kan azan itu setan itu punya durratun. Ketika azan berkumandang itu setan itu punya suara kentut. Jadi setan itu bisa kentut. Ketika azan berkumandang, dia kentut supaya apa? Menutupi dari mendengarkan azan dan iqamah. Karena panas. Makanya kita ketika bangun rumah ini kan dianjurkan untuk azan di 4 penjuru. Penjuru kanan, selatan, timur, barat. Kita azankan semua supaya setannya kabur, tidak diganggu oleh energi-energi negatif, terutama dari syaitan. Ya, orang yang sering melakukan jamaah, dia akan jauh dari setan. Setannya nggak mau karena mendengar suara azan dan iqamah. Ini kemarin juga sama, ketika di sini ada orang kesurupan, ketepatan maghrib, ada azan, merasa panas, akhirnya saya buka semuanya pintu untuk mendengarkan azan. Orang yang kesurupan ini merasa panas, luar biasa, teriak-teriak, setan, jin. Kemudian yang ke-11, orang yang melakukan jamaah akan mendapatkan berupa al-wukuf muntadhiran ihramal imami ad-dukhul ma'ahu fi ayyi hayatin wajadahu alaih. Orang yang jamaah, dia akan mendapatkan fadilah takbiratul ihram. Yang ke-11 dan yang ke-12 akan mendapatkan fadilah takbiratul ihram. Orang yang dapat fadilah takbiratul ihram ini berbeda dengan orang yang tidak. Kalau dalam suatu keterangan kita dikatakan, pertama kali rahmat Allah turun itu kepada imam. Kemudian setelah imam adalah orang yang ada di kanannya imam. Kemudian orang yang ada di kirinya imam. Kemudian ada orang yang semuanya di sebelah kanan. Kemudian yang ada di sebelah kiri semua. Di orang yang jamaah, dia akan mendapatkan keutamaan berupa apa? Pahala nunggu takbiratul ihram. Setelah qomat kita berdiri menunggu imam takbiratul ihram. Itu sudah dapat pahala tersendiri, derajat tersendiri. Belum lagi kita mendapatkan pahala takbir bersama imam, itu luar biasa juga. Kalau di pesantren itu ada istilah matang puluh. Matang puluh itu 40 waktu sholat ikut takbiratul ihramnya imam. Salah satu fadilahnya adalah untuk membuka hati dalam menerima ilmu, dalam menghafalkan pelajaran, dalam memahami pelajaran. Ini salah satunya dengan tadi. Sholat selama 40 waktu. Jadi kira-kira 8 hari lah ya. Kalau di Arab ada istilah arba'in itu. 40 waktu sholat ikut dengan takbiratul ihram imam. Ini luar biasa. Banyak yang sudah mengamalkan, banyak yang memang sudah merasakan khasiat daripada jamaah itu sendiri. Kemudian yang ke-13, taswiyatus sufuf wasaddu farjiha. Orang yang melakukan berangkat jamaah, dia akan mendapatkan keutamaan berupa taswiyatus sufuf, menyamakan barisan, luruskan barisan. Kemudian mengisi tempat-tempat yang kosong. Itu sudah mendapatkan pahala tersendiri. Orang yang menyambung saf, maka dia akan disambung oleh Allah dengan rahmatnya Allah. Jadi kalau ada kosong di depan, jangan kita nyuruh orang. Itu hukumnya makruh. Kalau di depan kita ada yang kosong, kita yang maju. Apa istilahnya?
takhir fil ibadah ini makruh. Taksir, al-ithar fil ibadah makruh. Mendahulukan orang lain kalau hubungannya hubungan ibadah ini hukumnya makruh. Di depan ada yang kosong, kita malah nyuruh orang lain maju, makruh hukumnya. Kecuali dalam hal duniawi seperti makan, prasmanan nih. Ada orang baru datang, kita persilakan orang lain dulu, itu hukumnya sunnah. Tapi kalau untuk ibadah, yang terbaik adalah kita maju untuk mendapatkan fadilah barisan, soft, yang kosong kita isi. Kemudian selanjutnya yang ke-14. Jawabul imami inda qaulihi sami Allahu liman hamidah. Orang yang jamaah akan mendapatkan keistimewaan berupa apa? Menjawab doanya imam. Imam kan ketika itidal sami Allahu liman hamidah. Ini ceritanya panjang. Kalau kita bisa buka dalam beberapa referensi kitab ya. Dulu itu dari ruku ke itidal itu bacaannya Allahu Akbar sama dengan yang lain. Cuman pada suatu ketika Sayyidina Ali itu pernah terlambat. Terlambatnya bukan karena kita, kalau kita memang bangunnya telat. Sayyidina Ali pernah terlambat karena ada orang Yahudi yang berjalan di depan beliau menuju Masjid Madinah. Beliau menganggap itu orang Muslim karena pakaiannya sama. Ya. Pakaiannya pakaian orang Arab ya demikian lah. Pakai gamis, dikira oleh Sayyidina Ali ini akan masuk ke masjid, ternyata dia orang Yahudi. Sudah beliau mengalah, menghormati jalan di belakangnya pelan-pelan. Padahal sudah mau mepet, sudah mau kelihatan matahari. Karena menghormati orang tua, maka Allah memberikan keajaiban, keistimewaan. Matahari, Allah perintahkan kepada malaikat, tahan dulu, jangan muncul ini matahari. Kemudian Allah memberitahukan hal tersebut kepada Rasulullah. Wahai Rasulullah, jadi Sayyidina Ali itu ketika masuk masjid kemudian bilang, Alhamdulillah saya masih bisa jamaah. Karena pujian yang diberikan Sayyidina Ali tadi, rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, oleh Allah diberikan keistimewaan. Syukur kepada Allah, Alhamdulillah masih bisa jamaah. Kedua, gara-gara apa? Dia menghormati orang tua. Akhirnya diberi keistimewaan, malaikat tadi disuruh untuk nahan matahari jangan sampai dulu keluar. Dan Allah memberikan keistimewaan untuk mengganti bacaan daripada ruku kepada itu. Sami Allahu liman hamidah. Semoga Allah menerima bagi orang-orang yang memujinya. Siapa yang memujinya? Sayyidina Ali tadi. Yang seharusnya terlambat, tapi oleh Allah diberikan keleluasaan. Bahkan dalam riwayat hadis yang lain, Kanjeng Nabi itu seakan-akan diduduki oleh malaikat punggungnya. Supaya tidak bangun dari ruku. Supaya Sayyidina Ali genap mendapatkan 2 rakaat tanpa harus menambah. Ini keistimewaan orang-orang yang memuliakan orang tua dan orang-orang yang berangkat jamaah. Kemudian di sini dikatakan orang-orang yang selanjutnya yang ke-15 al-amnu minas sahwi ghaliban wa tanbihul imam idza sahabit tasbih awil fathi alaihi. Orang-orang yang sholatnya awal waktu jamaah ini akan sulit untuk lupa. Ingat. Dengar azan, ingat sholat. Wudu, jamaah. Karena hal-hal yang penting dia ingat. Sholat itu kalau dianggap penting, berarti luar biasa. Oleh Allah tidak akan diberikan sifat yang pelupa. Jadi orang jamaahnya rajin ini biasanya nggak ada ke orang jamaah rajin kemudian jadi pikun, jarang sekali terjadi. Istimewaan orang-orang yang jamaah. Kemudian juga ketika kita jamaah bisa mendapatkan fadilah untuk mengingatkan imam. Kalau kita sholat sendiri kadang kan lupa, ini 3 rakaat atau 4 rakaat. Nggak ada yang ngingetin. Kelebihannya jamaah, imamnya salah kita bisa tegur dari belakang. Tapi tetap niatnya harus niat berzikir. Misalkan imam melakukan kesalahan,
dalam hati niatnya berzikir kepada Allah sambil kita memberikan kode. Jangan hanya memberi kode saja, repot nanti, bisa batal salatnya. Jadi kita niat al-i'lan wa dzikr. Kita niat mengingatkan orang lain akan kesalahannya, tapi juga diniati di zikir. Kalau hanya niat untuk mengingatkan saja, ada ulama yang mengatakan sholatnya batal, karena sama dengan kita ngobrol dengan orang lain. Padahal dalam sholat ini nggak boleh ngobrol dengan orang lain, kecuali dengan Allah ataupun dengan Rasulullah. Itu yang penting kita sadari terkait orang-orang yang jamaah. Ini sebenarnya masih banyak ya, fadilah-fadilah. Baru saya sampaikan 15, mungkin nanti ada tambahannya lagi. Untuk pertemuan kita hari ini, nanti, saya simpulkan bahwasanya pertama tentang sedekah. Sedekah ini bisa membuat Allah ridha, bisa membuat Allah yang asalnya murka kepada kita menjadi memberikan pemaafannya kepada kita, memberikan keberkahannya dalam sisi ekonomi, umur juga, mara bahaya kita dijauhkan oleh Allah dengan sedekah. Yang asalnya saling bermusuhan menjadi akrab, yang asalnya dia punya stigma negatif menjadi orang yang positif dengan adanya sedekah. Tapi kita harus tahu sedekah juga punya tata cara, punya kaifiat, niatnya ditata, caranya yang bagus, barangnya yang bagus, kita ngasihkan juga dengan cara yang baik, akan menimbulkan banyak kebaikan yang kita dapatkan. Dan satu lagi, untuk sedekah kita jangan sekali-kali punya keinginan untuk dibalas oleh Allah. Saya sedekah 500.000 supaya nanti dilipat gandakan 5 juta. Itu sama saja dengan orang yang berdagang, punya modal harus dapat batik. Kita nggak usah mengharapkan itu semua, karena Allah yang akan menjamin. Ma naqasa malun min sedekah bal yazdad. Orang yang sedekah tidak akan fakir miskin, akan bertambah, hartanya bertambah, akan bertambah. Seperti dulu Sayyidina Abdurrahman bin Auf ini sering sedekah, ingin miskin nggak bisa. Karena sedekah itu sendiri sebenarnya adalah membuka lebar-lebar mata air, keran rizki yang dialirkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Kemudian hadis yang ke-33, Allah melalui Rasulnya mengingatkan kita bahwasanya sholat jamaah adalah luar biasa, walaupun gerakannya sama, durasinya sama, tapi karena berkumpul, maka akan mendapatkan banyak poin-poin sampai 27 ini yang tidak bisa kita dapatkan ketika kita sholat sendiri. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan di malam hari ini. Mungkin mohon maaf dari tadi ini nguap terus, ini efek obat kemungkinan. Saya masih di doping obat, mudah-mudahan untuk minggu depannya kita sehat semua, jamaah Jerman juga sehat semua. Saya kembalikan kepada moderator. Mungkin cukup 3 pertanyaan untuk malam ini. Terima kasih Ustadz Arif. Mungkin sekarang terus ini yang pertanyaan jawab 3 pertanyaan ya tadi Ustadz. Ya. Jadi monggo mungkin ada yang hadirat mau bertanya, dipersilahkan. Assalamualaikum, Ustaz Arif. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena belum ada yang ingin bertanya, jadi saya ingin bertanya ini. Saya tadi, karena tadi ada tamu, jadi mulainya jadi agak terlambat, tapi saya sempat dengar tadi bahwa kita tuh kalau bisa istiqomah sedekah setiap hari ya. Ya, walaupun itu kepada semut apa tadi yang saya dengar. Ya, betul. Ya, itu. Nah, itu mau saya tanya tuh kepada, maksudnya kalau binatang itu apakah hanya kepada semut atau kepada binatang lain boleh kita sedekah juga? Umpamanya kalau di sini tuh ada tikus, ada macam-macam, bebek gitu. Kalau tikus kan agak takut lah. Itu gimana itu? Ada nggak saranan yang bisa kita kalau umpamanya ingin sedekah kepada binatang itu? Terima kasih. Langsung saya bahas saja. Dari Pak Geri, tikus gimana tikus? Nah, ini kalau untuk tikus, kita dianjurkan untuk membunuhnya malah. Termasuk
Hayawan-hayawan yang sunnah kita untuk membunuhnya. Kalau hayawan lain silahkan, mungkin kita punya peliharaan ayam kalkun atau ayam apapun. Pokoknya hayawan fawasikul khams, 5 hewan yang memang dikatakan fawasik. Ini sunnah untuk dibunuh. Burung seperti burung gagak, kemudian cicak, ular, kalajengking, termasuk tikus. Karena tikus ini mengganggu ya, nggak ada sisi positifnya. Tikus ini tidak punya sisi positif dalam artian kalau kita merujuk ke ceritanya dulu itu kan tikus itu keluarnya dari dari babi ya, kalau ceritanya Nabi Nuh dulu ya. Nabi Nuh itu keluar babi, dari babi keluar tikus, tujuannya untuk memakan kotoran-kotoran. Tapi karena kotorannya udah habis, akhirnya si tikus ini juga makan yang lain, makanan pokoknya dimakan. Akhirnya Nabi Nuh kemudian memecut menggunakan buntutnya harimau itu, akhirnya keluar kucing. Sejak saat itulah kucing menjadi rivalnya tikus. Sejak saat itu. Tapi kalau sekarang kayaknya sudah ada degradasi. Kadang-kadang tikus sekarang ini menakutkan, akhirnya kucingnya takut. Terutama di kota-kota besar. Kota-kota besar seperti di Jakarta ini, karena saking besarnya itu tikus, kucingnya yang malu sama tikus. Jadi intinya untuk sedekah ini umum. Kita bisa sedekah kepada hayawan yang lain, seperti ikan, ataupun kita punya kucing, silakan. Anjing sekalipun silakan. Karena walaupun anjing itu najis, tapi tidak ada halangan kita untuk memberikan makanan kepada dia. Selagi memang tidak mengganggu. Kalau yang mengganggu tidak usah. Seperti semut merah ya, kita ini aja. Kalau memang mengganggu kita dimusnahkan, nggak masalah. Jadi kalau kita kembali kepada hadis sebelumnya, ar-rahimuna irhamuhumur rahman tabaraka wa taala irhamu man fil ardi. Man itu kan di situ umum, baik itu yang punya akal ataupun tidak. Jadi ketika kita punya kasih sayang, ya salah satu bentuk kasih sayang dengan memberi makan. Dengan sesuaikan dengan cerita kemarin itu, yang orang yang masuk surga gara-gara ngasih minum anjing, padahal anjing itu najis mughaladah, kelas berat, tapi karena ada sisi rahmahnya itu yang dipertimbangkan, sisi kasih sayang kita yang dipertimbangkan. Itu mungkin Pak Giri. Pak, Terima kasih, maaf. Ini nerusin yang Pak Geri barusan, Pak, supaya nggak putus. Di saya tuh pengalaman, di sini tuh banyak lebah. Nah, lebah itu masuk ke dalam rumah. Nah, sedang duduk kita diam aja, kadang nyerang dia. Terus akhirnya bengkak ke kita. Nah, itu gimana, Pak? Jadi saya bunuh akhirnya. Karena ngusirnya juga susah. Kalau hal-hal yang mengganggu seperti itu, dalam fikih itu ada bab namanya bab asyal, daf'us so'il. Menolak hal-hal yang merugikan kita. Seperti ada kucing udah naik di meja, ini kita boleh ngusir. Boleh kita ngelempar dengan apa supaya dia menjauh. Walaupun dia belum makan atau mengambil makanan. Ini sudah kita antisipasi. Nah, kalau sudah sampai mengganggu ya apalagi. Kalau yang mengganggu nggak masalah. Kita bunuh nggak masalah. Kita bunuh nggak. Kecuali kalau nanti punya orang lain, nah nanti kita harus kemungkinan mengganti. Misalkan ada ayam orang nih, atau ada angsa. Akhirnya saking kalapnya kita ngambil golok, tebas kepalanya, ya nanti harus ganti rugi. Tapi intinya kalau memang hal-hal yang mengganggu, hewan-hewan yang mengganggu, itu tidak masalah. Kita bunuh karena mengganggu sifatnya. Tapi kalau tidak ya kita nggak usah. Kita nggak usah mengganggu. Seperti ular. Waktu itu saya pernah ke kebun ya, di perkebunan yang
calonnya jadi pondok cabang, mudah-mudahan doanya semua nih, mudah-mudahan lancar. Ketika sedang membersihkan got, itu ada keluar ular. Saya juga agak ragu ini saya bunuh. Kalau pakai keterangan tadi kan kita bunuh, nggak apa-apa, sunnah. Tapi kalau kata orang tua saya bilang, jangan kamu bunuh. Kita harus gini, kalau nggak ganggu jangan kita bunuh, gitu aja. Satu, karena ditakutkan itu bukan ular. Bisa jadi makhluk yang, makanya kalau melihat ular, ini kita baca ayat kursi, kalau itu ularnya hilang berarti bukan ular. Tapi ketika dibacakan ayat kursi tetap berarti ular. Tapi satu lagi, yang kedua tadi, kalaupun kita bunuh, ini ditakutkan nanti ada kawanannya yang lihat kita, kemudian akhirnya menyimpan dendam ataupun bagaimana. Akhirnya memberikan dampak negatif kepada kita. Selama dia tidak menyerang, kita nggak usah bunuh. Kalau dari prinsip orang tua saya, demikian. Karena yang namanya ular ini kadang ketika tahu saudaranya dibunuh, dia merasa dendam. Itu untuk ular. Tapi untuk hayawan yang lain kemungkinan enggak. Entah kalau lebah itu bagaimana. Cuman intinya kalau memang mengganggu ya enggak masalah. Kita bunuh. Kalau di rumah ada lebah, Pak Edwin, dicari sarangnya, Pak Edwin. Sarangnya di luar, Pak Ustadz. Sarangnya di luar, kalau malam tuh suka dibuka jendela. Kalau mau sholat subuh tuh kan nyalain lampu. Lebahnya masuk. Karena ada cahaya. Oh iya. Jadi semprotnya sama baygon maksudnya. Iya, nggak apa-apa. Kalau memang ditakutkan malah menyerang kita ya. Ya karena menyerang saya pernah 2 kali. Oh, malah itu lebih. Sampai bengkak nih dekat mata sini. Berarti lebih baik di ini aja. Kan kalau di daerah di kota-kota di Eropa itu ada penjinak lebah apa ya? Kita bisa nelpon. Jinakan lebahnya, ambil madunya. Ya repot Pak Ustadz. Banyak lebahnya. Makasih Pak Ustadz. Mungkin pertanyaan terakhir. Silakan ya, siapa yang Saya mau tanya Ustadz Arif. Nih Mas Anas, monggo. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ini pertanyaan anak saya barusan. Apa bedanya Ustadz secara hukum dan secara kebiasaan lah mungkin ya, antara sodakoh dengan infak? Sodakoh dengan infak. Ya. Baik, sebenarnya ini sama saja sih. Cuman perbedaan istilah. Infak itu kan dari anfaqo yunfiku, infak, membelanjakan. Infak itu umum. Infak itu bisa sifatnya kewajiban istri ke suami, itu bisa dikatakan infak juga, nafaqoh, infak. Bisa juga kita ngasih pada orang, sodakoh. Atau bisa juga infak itu bisa menjadi hibah. Jadi umum, infak itu sebenarnya lebih umum daripada sodakoh. Kalau sodakoh nanti ada istilah tadi itu dibilang al-atiyah allati yuradu biha thawab minallah. Pemberian yang dikehendaki dengan pemberian tersebut adalah pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Baik itu nanti berupa wajib ataupun yang sunnah. Tapi kalau infak ini lebih umum. Suami ngasih kepada istri karena jadi kewajibannya tanpa punya niatan lillahi ta'ala, itu sudah dikatakan infak, nafaqoh. Infak itu sebenarnya lebih umum. Sodakoh masuk kepada infak, tapi infak gak mesti sodakoh. Itu Pak Anas. Oke. Udah ya terjawab pertanyaannya?
Sudah, makasih Ustaz. Oke, udah Kritis ya. juga anaknya Pak Anas. Alhamdulillah. Itu saya mau jawab takut keliru nanti, kebetulan pas ada Ustadz Arif sini jadi bisa langsung dengerin juga. Makasih Ustadz. Sama-sama. Satu lagi tanya boleh, Ustaz? Silahkan. Berkenaan dengan Bonus. infak dan sedekah itu Tiga, tadi. Satu bonus. lagi ya nih ya. Itu kalau sedekah kan tadi berpahala ya. Nah kalau infak dengan sedekah itu pahalanya besar mana gitu? Umpamanya infak kepada ya tadi kan kewajiban kepada keluarga atau kewajiban pada anak dengan sedekah itu besar mana pahalanya gitu? Ya. Makasih. Ustaz. Infak itu sendiri kan tadi umum ya. Infak itu tadi umum. Apa namanya? Bisa jadi dia itu tanpa ada niat lillahi ta'ala, itu masuk kepada infak. Contohnya dia ngasih uang belanja ke istrinya tanpa ada niatan lillahi ta'ala. Dapat dia pahala menafkahi istri. Tapi kalau ditambah lillahi ta'ala, akhirnya bisa mendapatkan double pahala. Kalau ditinjau-tinjau, mana sisi pahalanya? Tergantung. Sodakohnya nanti secara umum kan sodakoh itu juga sama, ada yang wajib, ada yang sunnah. Sodakoh itu bisa diarahkan kepada zakat, bisa diarahkan kepada sodakoh yang seperti biasa kita maklumi. Jadi kalau ditinjau pahalanya lebih besar mana? Kalau memang murni infak tanpa ada tujuan untuk sodakoh, dapat lillahi ta'ala, berarti ya lebih baik, lebih besar pahala sodakoh. Karena sodakoh itu ada unsur alladzi yuradu bihi athawab binallah. Jadi yang diharapkan adalah pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau infak umum, dia mau mengharapkan ridho Allah, dia enggak, terserah. Yang penting dia sudah ngasih uang kepada orang lain. Kepada anaknya misalkan. Tapi tanpa ada niatan lillahi ta'ala. Kalau memang ada niatan lillahi ta'ala, berarti ya infak juga yang masuk sedekah juga. Jadi lebih spesifik. Ini lebih besar ya kalau kita niatkan juga ya infak dengan lillahi ta'ala lebih besar. Oke. Ya, terima kasih. Ustaz. Terima kasih. Langsung Pak Giri ditutup maslahatan biasa. Oh, apa minta doa? Ada doa penutup atau gimana? Iya, doa penutup biasanya. Ustadz Arif. Minta. Oh, ini ya udah. Ya, kita sama-sama berdoa untuk menutup majelis ini. Semoga pertemuan kita ini diberkati dan kita diizinkan untuk istiqomah terus mengaji bersama Ustadz Arif. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbayana shighara. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbayana shighara. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbayana shighara. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'al muttaqina imama. Allahumma a'inna ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna na'udzubika minal qalbi la takhsha wa na'udzubika minal ilmi la yanfa wa na'udzubika minan nafsi la tashba wa na'udzubika min al-ithmi. Allahumma inna na'udzubika min an nushrika bika syai'an na'lamuhu wa nastaghfiruka lima na'lamuhu. Allahumma inna na'udzubika minal kufri wal faqr wa na'udzubika min adzabil qabr la ilaha illa anta. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan wa na'udzubika min ajzi wal kasal wa na'udzubika minal jubni wal bukhl wa na'udzubika min ghalabati ad-dani wa qahri rijal. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizq wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'da al-maut wa mahawin 'alaina fi sakratil maut wa najatan minan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi ajma'in. Subhana rabbika bil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih Ustaz Arif. Ya, atas terima ilmunya. kasih. Saya mohon maaf dari awal sampai akhir mungkin banyak yang salah ataupun keliru. Semoga tambah istiqomah, sehat semua. Mohon maaf. Amin, amin. Iya.
kurang fit, jadi kayak kelihatan kurang Semoga fit. cepat sehat. Amin, amin. Allah. Amin. Ketemu lagi di majelis Maulid. Insya Allah hari Sabtu ya, Insya Allah. Amin. Semuanya saya Kita juga minta maaf atas Assalamualaikum kekurangan. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih Ustaz Arif. Terima kasih Pak Ustadz. Terima kasih semuanya Pak Spatan, makasih Pak Giri.